Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pencemaran perairan, yaitu materi bioremediasi, dengan dosen pengampu Bapak Atabik Muhammad Amrillah, SPI, MSI. Perkenalkan, kami berdua yaitu yang pertama saya Riza Safira dengan digit NIM terakhir 049 dan rekan saya Lailatul Nisa Patrisna dengan digit terakhir 043. bisa di next. Di sini kami berdua akan mempresentasikan beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian beserta tujuan dari bioremediasi, dilanjutkan macam-macam bioremediasi, kemudian peran mikroorganisme dalam bioremediasi, kelebihan dan kekurangan dari teknik bioremediasi, dan yang terakhir studi kasus yang membahas mengenai bioremediasi. Oke, yang pertama yaitu pengertian beserta tujuan dari bioremediasi. Jadi, bioremediasi adalah pemanfaatan organisme hidup untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Dan tujuan dari bioremediasi sendiri adalah untuk mendegradasi polutan menggunakan mikroorganisme yang hidup untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti kondisi alaminya. Nah, karena menggunakan mikroorganisme atau organisme hidup, maka bioremediasi ini tidak berdampak negatif bagi lingkungan, tidak seperti menggunakan bahan kimia dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam bioremediasi. Bioremediasi terbagi menjadi dua, yaitu bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Bioremediasi in situ merupakan pengaplikasian bioremediasi yang langsung dilakukan di tempat yang terkontaminasi oleh bahan pencemar tanpa melakukan pemindahan objek yang tercemar. Bioremediasi in situ sering digunakan untuk pengurangan polutan pada tanah dan air. Teknik bioremediasi secara in situ ada teknik pump, bioventing, dan bioslurping. Teknik pump merupakan teknik pembersihan dengan membersihkan seluruh air yang terkontaminasi di lokasi pencemaran, kemudian diolah dan air hasil pengolahan dikembalikan ke lokasi awal. Yang kedua yaitu teknik bioslurping. Teknik bioslurping merupakan pengkombinasian dari teknik vakum dan bioventing. Umumnya digunakan untuk lokasi yang terkontaminasi minyak dan hidrokarbon. Bioslurping ini menggunakan alat yaitu sebuah pompa untuk mengekstrak air dan gas dari sumur galian. Kemudian, bioremediasi berdasarkan asal mikroorganisme terbagi menjadi dua, yaitu bioremediasi intrinsik. Bioremediasi intrinsik dilakukan tanpa adanya penambahan mikroba atau langsung menggunakan mikroba yang hidup di perairan atau lokasi tercemar. Bioremediasi intrinsik sangat bergantung pada pendegradasian alami tanpa adanya penambahan stimulan. Yang kedua, yaitu bioremediasi buatan. Merupakan bioremediasi yang dilakukan dengan mengintroduksi mikroba tertentu pada daerah tercemar, dikarenakan lokasi tercemar tersebut tidak mendukung pertumbuhan mikroba yang akan digunakan, sehingga mikroba harus diintroduksi terlebih dahulu, dan lingkungan juga harus dimodifikasi untuk penyesuaian nutrisi. Selanjutnya yaitu bioremediasi ex situ. Bioremediasi ex situ merupakan pengaplikasian bioremediasi dengan cara pemindahan bahan terkontaminasi ke tempat lain yang tidak terkontaminasi, kemudian diberi perlakuan yang sesuai. Bioremediasi ex situ terbagi menjadi tiga, yaitu land farming, composting, dan biopiles.
Land farming merupakan teknik pengolahan atau pendegradasian dengan agen pengurainya yaitu mikroba aerobik. Dalam teknik land farming, beberapa pengendalian diperlukan seperti pengendalian kelembapan, suhu, pH, dan penambahan nutrisi untuk mikroba dapat bertumbuh kembang dengan baik. Yang kedua yaitu teknik composting atau pengomposan. Teknik composting atau pengomposan ini dilakukan dengan pengkombinasian lokasi atau tanah yang tercemar dengan limbah-limbah organik yang tidak berbahaya. Pada saat awal dilakukannya proses composting ini, bakteri mesofilik akan sangat dominan. Kemudian setelah suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, bakteri termofilik dan jamur akan mulai bermunculan. Pada suhu 60 derajat Celcius, aktivitas dari mikroba akan menurun dan mikroba mesofilik kembali akan aktif. Yang ketiga yaitu biophilus. Biophilus merupakan teknik bioremediasi dengan perbaikan dari teknik land farming dan composting. Dalam teknik biophilus ini menggunakan pipa-pipa yang diatur pada tumpukan lokasi yang terkontaminasi, sehingga aerasi akan meningkat. Aerasi yang meningkat dapat membantu pertumbuhan mikroba indigenus. Dalam teknik ini menggunakan mikroba mesofilik yang bekerja pada suhu di antara 10 sampai dengan 45 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu peran mikroorganisme dalam bioremediasi. Mikroorganisme dapat menghasilkan enzim dan metabolit sekunder yang dapat membantu mendegradasi dan menguraikan bahan kompleks dalam polutan. Mikroorganisme dipilih terlebih dahulu disesuaikan dengan polutan yang ada. Kemudian ditumbuhkan dalam polutan tersebut sebagai upaya penurunan kadar berbahaya pada polutan. Proses bioremediasi sangat tergantung pada keberadaan mikroba pengurai. Prosesnya akan terjadi apabila kondisi lingkungan mendukung bagi mikroba pengurai untuk tumbuh dan aktif melakukan proses penguraiannya. Proses bioremediasi sering terjadi dengan laju penguraian yang sangat lambat dan hanya dengan adanya mikroba yang tepat, sehingga proses tersebut terjadi dengan baik. Mikroba pengurai akan memanfaatkan proses metabolismenya, mengkonversi polutan menjadi produk yang menguntungkan atau produk melalui reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivitas yang rendah. Keberadaan enzim yang dihasilkan oleh mikroba akan mempercepat terjadinya reaksi karena enzim berfungsi sebagai katalis. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari bioremediasi. Kelebihan yang pertama yaitu penguraian terjadi secara alami. Populasi mikroba akan meningkat ketika proses penguraian terjadi dan akan menurun ketika proses penguraian selesai. Produk akhir penguraian adalah senyawa yang aman, berupa air dan CO2. Yang kedua yaitu ramah lingkungan dan dapat diterima secara luas. Yang ketiga yaitu lebih mudah dan sederhana. Yang keempat, lebih murah. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama, terbatas, karena sangat dibatasi oleh tipe kontaminan yang sulit terurai dan proses penguraiannya terkadang berjalan lambat. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan senyawa yang lebih berbahaya. Beberapa hasil penguraian menghasilkan bahan dengan toksisitas yang lebih berbahaya dibanding dengan senyawa awalnya. Yang ketiga yaitu perlu perencanaan yang lebih matang. Perencanaan yang matang untuk mengaplikasikan bioremediasi dimulai dari identifikasi tipe kontaminan, kemudian identifikasi lingkungan, identifikasi ketersediaan mikroba lokal, bioavailabilitas, dan biodegradabilitas. Perencanaan dibuat didasarkan dari hasil penelitian awal, baik pada skala laboratorium dan juga proyek.
Tidak ada konsistensi hasil yang diperoleh dari uji coba laboratorium dan lapangan. Aplikasi di lokasi tertentu mungkin saja tidak bisa diaplikasikan pada lokasi lain, sehingga membutuhkan kajian ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, bisa di next. Jadi next, dan untuk selanjutnya kita masuki studi kasus. Studi kasus yang kami ambil dalam pembahasan bioremediasi kali ini yaitu dari jurnal PNAS Science yang berjudul Bioremediasi Limbah Tercemar Kadmium pada Perairan di Kabupaten Pasuruan menggunakan bakteri indigen secara ex situ. Bisa di next. Nah, pembahasannya yaitu kadmium adalah ion logam berat yang paling berbahaya dengan dicirikan toksisitasnya yang sangat tinggi dan sulit terdegradasi di alam. Oleh karena itu, karena bahayanya kadmium ini, maka perlu dilakukan bioremediasi pada perairan tersebut agar tidak menimbulkan efek negatif yang lainnya. Dan metode penelitian yang diambil atau digunakan dalam penelitian dalam jurnal ini yaitu yang pertama ada pengambilan limbah cair. Limbah cair tersebut diambil dari berbagai perairan yang tercemar limbah kadmium tentunya di Kabupaten Pasuruan pada bulan Maret 2017. Kemudian metode penelitian yang kedua ada isolasi bakteri indigen, yaitu menggunakan media LB dengan bahan-bahan terdiri dari yeast ekstrak, tripton, NaCl, dan akan dilarutkan dalam 750 ml aquades, lalu kemudian akan direbus hingga bening. Dan dari isolasi bakteri indigenous ini didapatkan 4 bakteri terpilih. Kemudian tahapan metode penelitian yang ketiga yaitu uji kemampuan reduksi kadmium. Jadi 4 jenis bakteri yang sudah terisolasi tadi, sudah terpilih, diuji kemampuan bioremediasi limbah cair kadmiumnya secara ex situ yang diambil dari limbah industri di daerah Pasuruan. Dan tahapan yang terakhir yaitu ada analisis data. Jadi penelitian ini disusun menggunakan rancangan acak lengkap RAL yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu perlakuan kontrol, konsorsium bakteri A, konsorsium bakteri D, konsorsium bakteri E, dan konsorsium bakteri J dengan ulangan sebanyak 4 kali. Bisa di next. Oke, sekarang ada analisis datanya ya. Jadi di sini pada perlakuan kontrol tanpa pemberian konsorsium, terlihat kondisi limbah cair semakin memburuk yang ditandai dengan kenaikan nilai BOD, COD, dan menurunnya nilai DO. Dan tidak ada perubahan kadar kadmium pada keempatnya. Maka keempat konsorsium bakteri menunjukkan adanya kemampuan yang tidak terlalu berbeda ya dalam bioremediasi limbah cair secara ex situ ini. Nah, walaupun keempat konsorsium bakteri indigen ini mampu mereduksi logam kadmium, tampaknya konsorsium bakteri D memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan kondisi limbah yang lebih baik. Kondisi limbah yang lebih baik dilihat dari penurunan nilai BOD, COD, dan kenaikan nilai DO. Tentunya kenaikan nilai DO ini lebih baik daripada 3 konsorsium bakteri lainnya, sehingga penurunan kadmium ini dapat dilihat dari dimulai pada hari keempat, yaitu pada bakteri D. Ini terjadi penurunan kadmium secara tajam. Bisa di next. Dan ini kesimpulan beserta saran yang didapatkan dari jurnal ini. Jadi kesimpulannya, isolasi bakteri dari limbah cair yang berasal dari perairan tercemar kadmium di perairan Kabupaten Pasuruan menghasilkan 4 konsorsium bakteri indigen, yaitu yang pertama, keempat konsorsium tersebut mempunyai kemampuan mereduksi kadar kadmium limbah industri cair secara ex situ dan terbukti dapat menurunkan kadar BOD, COD, dan meningkatkan kadar DO. Namun,
Bakteri konsorsium bakteri indigen D mempunyai kemampuan bioremediasi limbah industri cair secara ex situ lebih baik daripada bakteri 3 lainnya, seperti itu. Lalu untuk sarannya, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan, yaitu mengenai identifikasi keempat konsorsium bakteri indigen yang telah ditemukan tadi, serta tidak hanya dilakukan penelitian, melainkan juga dilakukan pengujian efektivitas bioremediasi limbah cair multilokasi, baik secara ex situ maupun secara in situ. Bisa di next. Oke, saya persilakan kepada rekan saya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.